Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Puspitasari, mahasiswa semester 4 Politeknik BJ Tegal, Prodi Teknik Informatika, akan menjelaskan metode WP. Pengertian metode WP, Worked Product. Metode WP merupakan metode dengan kepanjangan Worked Product. Metode ini sering digunakan untuk membantu dalam menentukan goal atau keputusan. 2. Metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. 3. Metode Weighted Product dapat membantu dalam mengambil keputusan, akan tetapi perhitungan dengan menggunakan metode Weighted Product ini hanya menghasilkan nilai besar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. 4. Weighted Product adalah metode penyelesaian dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. SI sama dengan I N J sama dengan 1 X IJ pangkat WJ. Rumus di atas digunakan untuk menormalisasikan nilai yang akan digunakan. VI sama dengan DI pangkat min per DI pangkat min plus DI pangkat plus. Rumus di atas digunakan untuk mencari nilai akhir. Kelebihan dan kekurangan metode WP. Kelebihan, terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Metode ini lebih simpel dibandingkan dengan metode MCTM lainnya. Perhitungannya tidak begitu kompleks, lebih mudah dipahami. Kekurangan, metode ini hanya untuk digunakan pada protes nilai yang memiliki nilai rentang. Dibanding dengan metode pengambil keputusan lainnya, hal belum seakurat dengan metode pengambil keputusan dengan ketidakpastian. Permodelan metode WP Weighted Product. Berdasarkan referensi baik jurnal maupun skripsi yang saya temukan, permasalahan atau alih flowchart dalam sistem mengenal metode WP ini dapat digambarkan sebagai berikut. Flowchart di bawah ini juga disertai rumus WP perhitungan dari metode. Ya, ini adalah flowchart pemodelan metode WP, dan ini adalah rumus perhitungan dari metode WP. Penerapan atau langkah metode WP. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan metode Weighted Product untuk pemilihan alternatif calon lokasi pemakaman terbaik yaitu 1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 2. Menentukan input awal dan input akhir untuk merubah nama inputan menjadi nilai rating kecocokan dan menentukan bobot setiap kriteria. 3. Mengubah inputan data calon lokasi pemakaman menjadi nilai rating kecocokan. 4. Melakukan perbaikan bobot dari setiap kriteria dengan cara menjumlahkan bobot setiap kriteria yang dilanjutkan dengan setiap bobot awal kriteria dibagi dengan hasil penjumlahan bobot kriteria. 5. Menentukan nilai vektor S alternatif data calon lokasi pemakaman dengan cara mengalihkan data nilai rating kecocokan yang berpangkat positif dari hasil perbaikan bobot kriteria. Perhitungan metode WP Weighted Product. Dalam implementasi metode ini dapat juga dihitung secara manual dan juga menggunakan aplikasi untuk mempermudah penentuan goal atau keputusan, bisa juga menggunakan perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, dapat juga kita kembangkan menggunakan program berbasis PHP dan MySQL seperti yang kami kembangkan. Contoh kasus metode WP Weighted Product. 1. Pada implementasinya, metode ini digunakan pada aplikasi sistem pendukung keputusan untuk studi khusus yang mungkin dikembangkan, misalnya pemilihan guru teladan, penentuan bantuan beasiswa, penentuan bantuan miskin, penentuan teknik pemasaran, menentukan pembukaan cabang baru. Di atas adalah sebagian contoh kecil dalam pengembangannya. Metode ini dapat dikembangkan juga dengan web GIS atau sistem informasi geografis. Untuk pengembangan aplikasi atau program menggunakan metode WP atau penggabungan dengan
dengan metode pengambil keputusan lainnya dapat menghubungi kami langsung. Aplikasi yang kami buat berbasis PHP menggunakan data MySQL. Untuk pilihan pengembangan dapat menggunakan PHP native, PHP murni, dan juga framework seperti Y11, Laravel, CodeIgniter, atau CI. Contoh yang kedua, suatu perusahaan di daerah Pekanbaru ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1, Panan, A2, Markoyam, A3, Rumbai. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1, jarak dengan pasar terdekat, C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3, jarak dari pabrik, C4, jarak dengan gudang yang sudah ada, C5, harga tanah untuk lokasi. Tingkat kepentingan setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Kategori setiap kriteria. Kriteria C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi, dan C4, jarak dengan gudang yang sudah ada adalah kriteria keuntungan. Kriteria C1, jarak dengan pasar terdekat, C3, jarak dari pabrik, dan C5, harga tanah untuk lokasi adalah kriteria biaya. Nilai setiap alternatif di setiap kriteria. Ya, ini adalah tabel alternatif A1, A2, A3, dan kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5. Sebelumnya, dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu, seperti sehingga W sama dengan 1 diperoleh W1 sama dengan 0,28, W2 sama dengan 0,17, W3 sama dengan 0,22, W4 sama dengan 0,22, dan W5 sama dengan 0,11. Kemudian nilai S dapat dihitung sebagai berikut. S1, kita mencari S1 sama dengan 0,75 pangkat min 0,28 dikali 2000 pangkat 0,17 dikali 18 pangkat min 0,22 dikali 50 pangkat 0,22 dikali 500 pangkat min 0,111 sama dengan 2,4178. Kemudian kita mencari S2. S2 sama dengan 0,5 pangkat min 0,28 dikali 1500 pangkat 0,17 dikali 20 pangkat min 0,22 dikali 40 pangkat 0,min 22 dikali 450 pangkat min 0,11 sama dengan 2,4270. S3 sama dengan 0,9 pangkat min 0,28 dikali 2050 pangkat 0,17 dikali 35 pangkat min 0,22 dikali 35 pangkat 0,22 dikali 800 pangkat min 0,11 sama dengan 1,7462. Nilai faktor V yang akan digunakan untuk rankingan dapat dihitung sebagai berikut. Kita mencari V1 sama dengan 2,4187 per 2,4187 ditambah 2,4270 ditambah 1,7462 sama dengan 0,3669. Kita mencari V2 sama dengan 2,4270 per 2,4187 ditambah 2,4270 ditambah 1,4462 sama dengan 0,3628. Kemudian kita mencari V3 sama
lokasi untuk mendirikan gudang baru. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menyaksikan penjelasan video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.